pagi, kita menyambut bulan baru, hari yang baru. Ya. Kemarin kita menutup bulan November penuh dengan duka, bencana ekologis, banjir bandang di Pulau Sumatera. Kami turut berbelasungkawa, berduka cita. Sampai dengan sekarang tercatat sudah ada 442 orang meninggal dunia, kemudian 402 orang masih belum diketemukan. Untuk keluarga yang ditinggalkan, mereka yang kehilangan bukan hanya orang-orang tercinta, tapi juga tempat tinggal, kami turut berbelasungkawa, kami turut berduka cita, dan semoga yang belum diketemukan sampai dengan sekarang bisa segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Dan bukan hanya bencana ekologis banjir bandang di Pulau Sumatera, tapi juga di tanggal 29 November kita juga harus kehilangan teman kita, sosok yang begitu luar biasa, sangat menghibur sekali. Dunia hiburan tanah air kembali kehilangan sosok yang begitu luar biasa. Gary Iskak meninggal dunia di usia 52 tahun. Sobat Ambyar, di pagi hari ini kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa untuk Richa, istri dari almarhum. Semoga Gary Iskak diberikan tempat terbaik dan juga semoga husnul khotimah, semoga Richa, keluarga dan juga anak-anak diberikan ketabahan kesabaran dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Amin ya robbal alamin. Dan di pagi hari ini kita akan hadirkan sahabat dari Richa, istri dari almarhum Gary Iskak, untuk bisa berbagi cerita kepada kami semua. Di pagi-pagi Ambyar kita hadirkan ini dia, Sesa Idris. Selamat pagi, selamat datang, silakan. Sesa Idris, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di pagi-pagi Ambyar mewakili Richa, Ya. istri dari Gary Iskak. Kami semua di sini ucapkan Terima kasih. terima kasih. Nanti boleh cerita sama kita apa yang terjadi kehilangan dari seorang Richa. Tapi sebelumnya kita mau kasih lihat, ini dia Sesa Idris kehilangan sahabat baiknya Gary Iskak. Ya. Kita sampai sekarang tuh masih belum bisa percaya karena Gary Iskak ini Sosok yang almarhum menyenangkan ini ya. sangat menyenangkan sekali sebagai salah satu tamu yang selalu menghibur kita. Selalu, Sebagai host di pagi-pagi Ambyar selalu membuat kita ketawa. Iya betul, sering sekali jadi tamu kami ya. Ya. Sangat sering sekali. Sesa, tahu berita duka ini pertama kali dari siapa? Jadi sebelum aku bicara mewakili Richa, jadi memang semalam dan tadi pagi aku juga udah mohon izin sama beliau. Jadi beliau juga titip salam, tolong wakilin dia dulu. Jadi titip salam untuk semuanya. Jadi kronologisnya itu memang malamnya aku tuh sama Ica tuh abis event kita. Ada acara ya? Sahabat aku abis ada event di salah satu mall Jakarta. Dan kebetulan cukup lama banget aku sama Kak Ica tuh di mobil. Karena kayaknya bubaran bola, macet, itu tuh kayak kita so many talk banget gitu sama Ica gitu. Jadi kayak ya cerita Kak Giri tuh baru habis selesai syuting sama Sarah, sama Demian gitu. Jadi banyak banget perbincangan kita malam itu. Akhirnya kayaknya jam 11 beliau baru nyampe rumah aku karena mobilnya taruh di rumahku kan. Oh. Oke Kak, hati-hati ya, kabarin kalau udah sampai rumah. Dia ngabarin aku jam 12, deh aku udah sampai rumah ya. Kak makan ya, makan, aku bilang gitu. Oke gitu ada, setelah istirahat. Terus aku tidur, subuh aku lihat beliau WhatsApp itu di grup sahabat-sahabat aku jam 5, jam setengah 5 gitu. Guys, doain ya suami aku kecelakaan. Jam 11 nggak pakai helm, nggak bawa handphone, gitu, nggak bawa handphone. Jadi kayaknya ada yang menghubungi Kak Ica, tapi pakai nomor nggak dikenal gitu. Oke, kita shock kan gitu. Kayaknya karena semalam pas event aku duduknya sebelahan sama Kak Ica. Kadang kan kalau kita mau ngobrol gitu, terus nggak sengaja lihat HP kan, suamiku lagi WhatsAppan gitu kan, kayak ya udahlah gitu. Terus kayak denger berita itu tuh, ya semoga ada miracle lah gitu karena Kak Ica bilang doain aja semoga ini ada miracle karena kritis pada saat itu. Oke, akhirnya kita masih WhatsAppan sampai jam 8. Aku tidur dulu ya. Jam 8 Pagi. Aku tidur dulu ya sebentar. Aku capek banget karena beliau nggak tidur dari kita pulang event itu nggak tidur semalaman. Langsung ke rumah sakit. Pas kayaknya jam setengah 10 atau jam 10 aku lupa. Pagi lanjut. Jadi kayaknya beliau baru tidur setengah jam. Terus langsung ngabarin, guys suami aku udah nggak ada.
mohon doanya ya. Aku langsung, yang namanya kita baru ketemu semalam, baru aku juga lihat beliau chatan kan. Aku kalut bener-bener, aku bilang sama suamiku, Yang kita harus ke rumah sakit, kita harus ke rumah sakit. Akhirnya siap-siap, alhamdulillah masih sempat ke kamar jenazah juga, sampai nganterin beliau ke rumah duka. Dan kayaknya tuh sangat cepet banget kejadiannya. Terpukul kehilangan sudah pasti. Saat bertemu dengan Richa, apa yang disampaikan, yang kalimat yang keluar dari mulut Richa saat itu, saat ketemu sama Sesa? Ya, dia hanya bilang, Dek, suami aku udah nggak ada. Dia bilang gitu. Aku peluk dia juga peluk kenceng banget. Aku bilang, Kak, yang kuat ya Kak, yang kuat. Ini berarti takdir yang terbaik buat kakak. Aku bilang gitu. Allah pasti punya rencana yang baik buat kakak. Aku bilang gitu. Iya deh, kuatin aku ya deh, kuatin aku ya. Selalu Kak, aku bilang selalu aku kuatin. Aku bilang. Tapi kondisi Kak Ica-nya tuh terlihatnya seperti bagaimana? Seperti kayak kehilangan, kan ada biasa istri kalau kehilangan suami secara kaget gitu kan biasanya tuh udah kayak pelangap-pelongo, terus kayak Ada yang nge-freeze. atau memang Ada yang- sudah tegar, tabah gitu. Mungkin awal, mungkin pasti dia shock ya. Ya, iya, Yang iya. namanya suami Iya. istri kan, namanya teman hidup tuh nggak ada, pasti shock, nggak percaya gitu Iya. kan. Kayak, tapi aku lihat gitu kayak udah malam gitu. Kayak dia juga menenangkan diri karena anak-anak kan juga butuh dia yang Butuh, tenang. iya. Nggak bisa dia yang kalut juga. Iya, betul. Kalau menurut aku kayak mungkin dia nggak bakalan nangis di depan kita. Pasti. Iya, jadi kayaknya dia pasti akan meledak-ledak kalau udah. Sendiri, udah selesai anak-anak tidur. Iya, tapi menurut aku dia cukup wanita yang cukup tough, wanita yang cukup bisa menerima takdir Allah. Kadang kan ada yang gegerungan apa segala macam. Iya, banyak Insya ya. Allah sih kayak, Dek doain ya, maafin ya semua Semangat kesalahan Kak Dek." Ica. Sobat Ambiar, kita juga akan melihat seperti apa kronologinya, bahwa memang pihak polisian juga sudah merilis ini adalah kecelakaan tunggal ketika almarhum Gary Iskak. Dalam press release-nya memang dinyatakan kecelakaan tunggal ini terjadi pada pukul 12:30 Ya. Sabtu dini hari. Sepertinya jam 11 sih Jam 11 ya, kecelakaan. di Pesanggerahan Jakarta Selatan menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Kita akan lihat seperti apa kronologinya. Pernyataan dari teman-teman almarhum, karena memang sebelumnya sempat bertemu dengan beliau-beliau ini sebelum kecelakaan tunggal tersebut. Memang apakah Richa cerita sebelumnya nongkrong sama teman-teman yang barusan memberikan statement? Kalau kronologis sama teman-temannya sih aku nggak begitu diceritain. Tapi memang diceritainnya bahwa Kak Geri tuh naik motor King, nggak bawa handphone, nggak pakai helm. Dan makanya dia hanya cerita kalau memang Geri bertahan, ini adalah miracle. Gitu, dan karena kalaupun misalnya tiba-tiba jantung berhenti, dokter udah bilang worst case-nya tuh nggak bisa dipompa. Karena di dalam tubuhnya tuh udah ringkih. Dan udah sempat ada pen juga kata Kak Ica gitu. Jadi kemarin juga kayaknya beberapa pekan lalu sempat dioperasi juga kan tenggorokannya apa gimana gitu. Jadi dia udah cerita ini worst case-nya ya. Maksudnya kayak mungkin dia melimpahkan, guys ini gue kalau emang Allah berkehendak lain ya ini yang gue harus terima gitu. Itu kalau Geri bertahan itu miracle banget buat dia. Oh, artinya ketika sudah dibawa ke rumah sakit, ini kan memang masih kondisinya masih Masih ada detak masih bernyawa jantungnya. ya, masih ada detak jantungnya. Kemudian sempat ada tindakan. Sempat ada tindakan, tapi dokter sudah bilang kata Kak Ica, Bu ini kalau worst case-nya kalau emang tiba-tiba berhenti, gimana kalau dipakein bantuan jantung itu loh di Iya. pompa. Terus tapi worst case-nya dalamnya akan hancur sepertinya karena Iya. udah ada pen gitu-gitu kan, tulang Baik. rusuknya. Gitu. Yang menemani juga Richa saat itu di rumah sakit siapa aja ketika saat almarhum harus bertarung sampai akhir masa hidupnya? Sepertinya sih keluarga dari Kak Geri ya. Keluarga dari Kak Geri, anak-anak juga kayak sepertinya langsung ke rumah sakit. Karena pas aku sampai di sana bener-bener lagi di bal dan langsung kita mengarah ke rumah duka. Yang pasti sih keluarga inti sih Kak, yang ada di sana, yang nemenin mereka. Baik, itu dimakamkan di hari Sabtu juga langsung? Ya, langsung dimakamkan setelah Bada Asar. Kita juga sempat melihat bagaimana buah hati dari Gary Iskak, almarhum ya, mencoba untuk menenangkan Richa saat itu. Kondisi anak-anak yang kamu lihat seperti apa? Kalau Memang ke anak-anak.
mungkin kelihatannya mereka tough, tapi kan nggak ada yang tahu ya, hati pasti hancur lah. Namanya kita kehilangan ayah, masih kecil-kecil, ayah juga masih muda gitu, masih kelihatannya masih kokoh banget gitu. Kalau Adila anak yang laki-laki pertama, kelihatannya sih tough ya, anak laki-laki mungkin. Pasti mungkin dia akan merasa sedih kalau udah di rumah. Karena aku pas malam itu kejadian, abis dari rumah duka, kita kan pulang nganterin Ica. Dia peluk aku kenceng banget gitu. Aku bilang, Dila kamu anak laki ya, kamu harus bisa gantiin papa kamu, aku bilang gitu. Sholat kamu dijaga, jangan sampai enggak, jagain bunda kamu. Dia peluk aku kenceng banget, aku bilang, kamu harus kuat ya, kamu harus kuatin bunda, aku bilang. Sekarang kamu yang gantiin ayah kamu di rumah, aku bilang gitu. Tapi kalau adeknya, jadi waktu di makam mau ditaruh fotonya, dia minta dibawa fotonya, foto ayah. Jadi dia minta dipegang terus itu fotonya Kak Giri. Jadi kayak aduh, kayak menyayat-nyayat hati banget gitu Kak. Biasanya kan kalau orang ditinggalin tuh ini ya sedihnya nggak hari itu biasanya. Betul, Iya. kalau udah Nanti sepi. masih belum baru. berasa ya. Iya. Sesa, Ya, almarhum di mata seorang Sesa Idris tuh sosok yang seperti apa? kalau aku kenal Kak Giri tuh kayaknya udah 10 tahun yang lalu ya. Jadi detik-detik aku mau menikah, aku sempat syuting sama beliau. Aku syuting sama beliau, ibadahnya Masya Allah banget. Karena memang kayaknya di tahun-tahun itu tuh beliau lagi hijrah. Jadi di saat kita syuting, Allahu Akbar, stop dulu, jangan syuting, sholat dulu. Kadang-kadang kita suka nggak enak ya. Udah dia take dulu gitu kan. Kalau beliau nggak, stop dulu, azan dulu, sholat dulu. Yang kayak gitu-gitu sih, kayak itu tuh yang memang sampai aku kenang tuh sampai sekarang kayak iya bener. Kalau ada azan kita stop dulu, kita ibadah dulu. Itu nomor 1. Gitu sih. Dan memang beliau cukup menghibur banget. Sangat menghibur. Sangat menghibur. Gak pernah marah. Jadi kadang-kadang jadi bahan leluconan kita kalau di lokasi. Itu sih Kak yang momen-momen kayak Masya Allah banget ya. Apa pesan dari seorang Giri Iskak yang tidak akan pernah kamu lupakan, entah untuk kehidupan kamu, pesan bagi kamu secara pribadi, atau pesan apapun itu? Kalau dulu karena aku mau nikah, jadi dia tuh cuman sempat bilang, hati-hati bawa diri. Laki-laki itu tuh nggak ada yang sempurna. Dia cuma ngomong gitu. Nggak ada yang sempurna. Dan hati-hati aja sama laki-laki. Dia ngomongnya gitu pada saat itu. Karena kan mau nikah Laki-laki kan. yang ngomong sendiri ya. Bener gitu. Jadi Masya Allah banget gitu. Panutan lah kayak Iya. hijrahnya tuh Masya Allah sih beliau. Tapi maksudnya gini, kalau orang mau meninggal tuh kan kayak dimimpiin mungkin istrinya, firasat atau suaminya, ada cerita nggak Kak Ica? Kalau waktu yang malam lusa pas kita sampai rumahnya Kak Ica, beliau cerita. Apa tuh? Jadi memang 2 minggu lalu beliau juga udah sempat cerita sama aku, cuman kan kita ya udahlah ya gitu. Cerita apa kan? Jadi waktu itu sebulan yang lalu dia bilang di rumahnya itu Gary udah bagi-bagi baju sama anak-anaknya. Oh. Gitu. Jadi suruh pada ngumpul, ini baju buat kamu, ini baju buat kamu ya, ini baju buat kamu gitu yang aku dengar gitu. Semalam di repeat lagi tuh ceritanya. Terus anaknya ada yang mau pergi, kata Kak Giri, kamu jangan pergi, kamu di sini aja dulu katanya gitu. Kamu di rumah aja dulu. Akhirnya nggak jadi pergi, Kak Giri ngomong gini, kamu di rumah aja dulu, kita kan lagi pada ngumpul keluarga. Kalau tahun depan ayah udah nggak ada gimana? Oh. Kalau tahun depan lebaran ayah udah nggak ada gimana? Itu ngomongnya. Itu baru diulang lagi. Ingat nggak deh waktu itu aku cerita gitu? Iya Kak, aku bilang. Jangan-jangan tuh ini ya gitu. Karena dia udah bagi-bagi baju sama anak-anaknya. Itu baju apa? Baju yang Mungkin baju-baju sehari-hari dia atau baju yang namanya gue mau mungkin ya kayak gue mau bagi-bagiin aja nih ke anak-anak. Ternyata sebuah pesan yang tersirat ya. Iya betul. Sesa, apa yang ingin disampaikan untuk Richa? Yang pasti sih Kak Ica, apapun itu aku selalu ada di sini. Aku tahu mungkin di hati kecil kakak tuh wanita yang lemah. Tapi kakak selalu bisa terlihat tough dan bisa menerima semua keadaan yang kakak hadapin. Kuat terus ya Kak. Selamat membuka chapter baru. Semoga kakak selalu dalam lindungan Allah. Amin. ya Rabbal Alamin. Untuk Richa sekali lagi kami turut berbelasungkawa. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan. Dan semoga sekali lagi sahabat kami, teman kami, almarhum Giri Iskak diberikan tempat terbaik. Dan insya Allah Amin. husnul Ya Rabb. khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Giri Iskak sudah mewarnai
Pagi-pagi Ambyar menjadi bintang tamu yang sangat menyenangkan. Betul. Bukan hanya buat kami, tapi juga untuk Sobat Ambyar. Al Khatimah insya Allah. Untuk dunia hiburan tanah air yang selalu terhibur dengan segala macam lelucon dari seorang Gary Iskak Husnul Khotimah. Amin ya robbal alamin. Amin ya Rabb. Buat Sesa Idris, pasti ini juga menjadi pelajaran berharga. Apalagi suami kamu juga kan suka naik motor ya. Kita mau lihat sebuah artikel untuk seorang Sesa Idris. Suami sedih, sang sahabat kecelakaan motor parah. Sesa Idris kasih pesan ke suami yang hobi motoran lebih waspada. Tapi memang aduh ya Ini kan langsung kepikiran pasti ya, apalagi kalau suami Pasti juga suka naik langsung motor ya. Parno, ya. gimana aja sih mau pakai apa aja ya kalau udah Namanya takdir kecelakaan ya. Betul, namanya Cuman kecelakaan. memang kalau pakai motor please jangan lupa helm nomor satu itu Ya. deh. Ya, betul. Itu kamu Kadang langsung banyak banget berpesan apa ke suami? Langsung pikiran dong pasti Iya, ya. aku bilang gini, yang kayaknya jangan motoran dulu deh Suami sekarang. hobi motoran ya. Dia hobi motoran gitu kan. Terus mamanya suamiku juga langsung, Dek, kamu kalau mau motoran jangan lupa pakai helm ya. Langsung yang kayak gitu-gitu sih Kak. Tapi lebih ya. Jangan kenceng-kenceng. Betul. Emang naik moge itu kalau nggak kenceng nggak enak. Iya memang benar. Mungkin. Tapi please lah ya maksudnya helm tuh jangan sampai Lepas. Ya. karena dekat. Iya, jangan Cuman gitu mau ke ya. warung gitu Cuman mau misalkan. lepas motor, Tapi gitu. pakai helm tetap takutnya. Tapi suami kamu pernah motoran sama almarhum gak sih? Waktu itu pernah, kita udah ngerencanain 1 bulan yang lalu, tapi memang qadarullah nggak sempat dan almarhum waktu itu lagi tiba-tiba ada kerjaan. Karena kita udah, oke Kak kita mau motoran berdua nih ya kan seru nih riding couplean gitu. Dan memang qadarullah emang nggak sempat untuk motoran sama rahimahullah. Sesa kalau sama suami pernah riding bareng nggak? Kemana gitu? Berduaan doang naik motor? Atau jalan-jalan aja gitu. Jalan-jalan sih awalnya, yuk kita ke Sentul, nggak taunya sampai Bogor. Ayo kita ke Bogor, nggak taunya sampai Puncak. Jadi kayak pulang dari situ tuh yang encok. Quality time-nya ya. Ya Oh selama berarti nggak kuat Kak Sesa mau naik motor ya. Ya, ini Aku ya. nggak kuat juga. Tapi emang itu tuh kayaknya ini ya pegel ya kalau lama-lama mah ya. betul sih Kak. Tapi Pegel memang kita ya. harus tahu kalau naik mobil motor besar itu kita harus duduknya bener-bener yang pakem gitu. Oh. Nggak bisa kayak kita yang oke. kayak, Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Iya. Makanya suka ada yang ada senderannya Bisa, ya. back pain kalau misalkan kita salah gitu tuh bisa klak gitu loh. Nah, aku pernah kayak gitu. Paling jauh pernah sama suami riding bareng kemana? Puncak. Ke Puncak. Baru Ada rencana lagi nggak setelah kejadian ini? Aduh ntar dulu deh. Jadi Kemarin kepikiran. tuh kita sempat ada pikiran kita mau ke Bandung sama mau ke Jogja. Cuman kayaknya kita hold dulu aja, kita tahan dulu aja. Naik motor gitu. Naik motor. Ya Allah. Tapi kadang-kadang kita pikir apa nanti pas sampai sana. Oh nggak usah. Maksudnya gini kejadian ini tuh bukan Ya hanya maksudnya di sekali. mana aja ya kalau bener, takdir bener. mah. Tapi nggak usah deh Kak yang normal-normal Cegah aja. dulu. Tapi kadang dia bilang gini, yang kita motoran sampai Bandung. Tapi pulangnya kita ini aja naik mobil, kita Motor ditowing. towing. Ya. Ya udah itu moge di rumah mau dijual deh ah. Bekas siapa? Jangan Kak buat anak kakak nanti kalau punya istri Iya, kan bisa betul. dipakai. Ya nggak usah udah naik mobil aja. Ya tapi nggak apa-apa lah. Yang penting mah tahu kan harus pakai helm. Iya, yang penting please helm nomor 1. Helm. Sobat Ambyar juga pasti tahu lah yang paling penting pengaman lah ya. Iya. Dalam segala macam safety ridingnya ya. Tapi kita juga mau kasih lihat ngomongin soal Sesa pasti tidak jauh dengan Sesi Idris ya. Sesi Idris selamat pagi. Semoga usahanya lancar. Kemarin kalau datang ke sini juga bawa keripik ya. Oh iya Keripik benar. singkong ya, enak Ya, banget. enak lagi Ada keripiknya. Buat Sobat Ambyar silakan dibuka Instagramnya Sesi Idris. Sekarang lagi usaha keripik singkong. Betul. Macam-macam rasamanya macam-macam. Bener. Ini kita mau kasih lihat karena ini sebagai ikhtiarnya supaya ekonominya juga bisa lebih baik Betul. lagi. Sesi Idris dengan keripik singkong. Idris jadi single parent sekarang berjuang hidupi anak dengan jualan keripik singkong. Oh wow, bikin sendiri. Oh, buat sendiri. Bikin. Mama sama bibi. Oke, ini bawa sini ya. Ada Oh, keripik singkong Sesi Idris. Jualan. singkong. Aduh. Enak nih pasti keripiknya. Guys, ayo dong Cini. Ayo guys, dibeli, Ricu, dibeli, Cini dibeli. dong Ricu, jangan sombong Ricu. Kita udah pernah beli kan ya guys, pernah order enak banget ya. Ya, pernah. Kapan Tapi ya emang dikirimin lagi ya kita? Beli gitu. Tapi Keripiknya memang enak sekali. Enak banget. Nggak peres kan? Enggak Nggak ada. ada, Kak. Nasar beli berapa lusin lu? Pokoknya banyak, Banyak banget. Tapi emang nggak bisa berhenti sih ya. Emang gak bisa berhenti. Tapi sebagai saudara kembar ya, kembar atau Kembar. gimana? Adik kakak gak kembar. Enggak adik kakak, beda 7 tahun. Beda aku. 7 tahun, cuma orangnya. Siapa kembar? Ini ya kakaknya. Orang saya tahu lahirnya. Bidannya. Berarti Seza adik ya? Aku adek, beda 7 tahun aku sama Kak Sesi. Oh berarti melihat ke ekonomi adik sendiri gimana? Iya, iya. Kakak ya. Kakak,
Ya, itulah yang Mana sih? Ini adanya. Oh itu iya kan? kakakku. Oh iya. ya kalau menurut aku sih selagi itu halal kenapa harus malu? Iyalah. Dan memang kalau single parents kan yang namanya buat anak bisa jadi kaki di kepala di Kepala kaki. buat kaki. Bener. Jadi kayak Bukan single parent Anda punya suami aja kita sebagai ibu pasti betul, gitu bener, ya. bener. Iya, bener. Jadi, support sistemnya memang harus kenceng juga ke dia. Saya memang tidak ada yang salah ya jualan keripik singkong ya. Itu kan satu hal yang Iya, luar sah-sah biasa aja. juga. Itu sah-sah. teman kita jual boneka santet aja dia. Nggak boleh ya. Maksudnya apa sebagai adik itu Kak ini aku ada modal nih segini juga ikut membantu. Iya, kalau yang ada modal tuh dulu waktu yang online, waktu lagi COVID ya. Ya. Yang dulu online, jual baju gitu. Itu sempat Kak aku chip ya segini gitu. Kalau sekarang sih kayaknya dia udah mulai bisa grow sendiri. Harus kayak pinter-pinter nih, apalagi yang harus gue jual ya. Dan dia tuh nggak malu gitu. Bisa aja dia bawa ke lokasi syuting atau dia bawa ke pengajian. Iya orang kesini juga Bu, bawa Bu, kok ayo nawarin nih sama aku kita. jualan keripik. Kita justru salut dia datang ke sini ketika jadi bintang tamu, dia nawarin keripik singkongnya buat kita. Malah kita justru happy ada bintang tamu yang menawarkan dagangannya, kita mau beli dong. Iya, nggak usah jauh-jauh kayak King Nasar bawa sambel, aku juga bawa sambel waktu itu pernah ya King ya. Iya, nggak usah malu. Mau beli kenapa? Iya, nggak usah malu. Saya mau nanya Cookies deh, gue. Sesi itu anaknya berapa sih? Sesi 2 anak. Anaknya 2. Ya. Papanya anak-anak Sesi itu secara finansial tuh masih bertanggung jawab nggak sih? Nggak tahu aku kalau itu. Aku no comment. No comment tuh, Aku no comment kalau no itu. comment karena memang tidak mau Ini Sesa. Ini sesam. Sebentar, Karen ini keke dia katanya pernah ngasih cookies. Orang jualan mah dikasih ada fisiknya. Emang lu ada? Ada dong 333 kan dikasih. Ah, Nggak pernah tiga-tiga kan di kita batas dikasih kayak sama kakak Kasesa kita, Ya dong. udahlah berarti gue forget. Lu hitungan banget Ini ngasih juga kue baru aja kita bisnis mesti awal. Ya, bener. Sesa, Ya. Jadi ah. Kamu bilang kamu no comment soal papanya anak-anak dari Sesi Idris. Kenapa? No comment ini bisa jadi karena tidak mau berkomentar atau sebetulnya nggak tahu atau apa? Atau no comment tuh itu si derita loh. Dia nggak mau. Nggak sih kalau menurut aku itu bukan ranah aku kan. Jadi kayak no comment lah. Yang penting aku udah bilang Sesi untuk menjadi single parent sendiri itu udah keren. Iya, Untuk kayak benar dia membawa dagangannya di baju-baju dia di ibu-ibu pengajian. Sendiri secara finansial? Sendiri bawa dagangannya. Cara artinya begitu kali ya maksudnya. Mungkin halusnya gitu kali ya. Halus, Secara iya. halusnya. Halus Tapi, banget ya Kasesa. Ya itu harus balik ke dirinya masing-masing sih Kak. Aku nggak bisa berkomen yang banyak karena ya takut lah. Tapi kita tadi aku sama Karen tuh dari tadi bilang gini, Kasesa nih termasuk yang enak kalau ngejelasin. Kayak tadi aja kita tuh jadi ngerti. Kita paham. Emang ada yang nggak paham gitu dijelasin? Enggak, ada kan yang kalau ditanya kan padahal cuma temen tapi heboh nangis apa jadi kita tuh bingung nyimaknya apa tapi Kasesa tuh luar biasa. Terima Ya, kasih loh Masya Allah, Kasesa. Sesa salam buat Sesi Idris ya. Siap, nanti Pokoknya aku Sesi Idris ceritain. kita tunggu lagi keripik singkongnya Kita ya. tunggu ya, sayang. Sebagai seorang single fighter. Lihat single fighter Kita belanja lagi deh, kita belanja lagi. Ya, ada berita baru dari seorang single fighter ya. Ada Dewi Persik punya cerita tentang Mama Gabriel ya. Mama Gabriel. Ada postingan dari seorang Mama Gabriel. Selamat loh Selamat buat Dewi. Kak Dewi. Selamat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Geng. Hatiku bakal kembali terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Selamat Kak Dewi. Masya Allah. Kebayanya bagus. Iya aku di tengah deh, aku Iya dong, iya dong. jadi tamu guys. Iya. Kak itu kayak old money tadi ya Karen ya. Kacamata hitam. Sebenarnya pakai kacamata api hitam itu bukan apa karena aku tahu bahwa aku pasti nangis gitu kan. Tapi nggak bagus Kak, beda dari yang lain tapi kayak old money gitu. Wi, lihat GG pakai seragam tuh gimana Wi? Ya jadi kan aku datang ke sana itu sebagai aku memang minta sebagai ibunya gitu. Jadi aku memang pingin menikmati seperti ibu-ibu yang lain melihat perkembangan anakku. Jadi aku bangga sekali. Ini kerja kerasnya dia selama ini dan kamu pantas untuk mendapatkannya gitu loh. Jadi aku kan tahu bagaimana tekad bulatnya dia untuk bisa masuk ke TNI ini gitu. Masya Allah, tapi memang hebat ya. Masya Allah ya. Yang hebat Amin, itu ya. Allah kasih mudah semuanya. Amin, amin. Banyak tangan-tangan Allah yang menolong Gabriel dan akhirnya Gabriel bisa seperti sekarang ini. Kamu ngelihat GG pakai
seragam tuh gimana, Wi? Kan gini, aku kan tanya kan sama bapak tentara yang lain, Papa emangnya anakku nanti pakai baju apa gitu kan? Pakai baju itu Bu, pakai baju biru putih. Oh, pakai baju biru. Akhirnya aku udah pesen jahit baju karena aku bikin sama kayak anakku gitu kan. Oh. Iya, Oh gitu, momennya itu makanya gitu. kamu pakai biru. Kayak istri-istri Persib gitu, istri jenderal gitu ya Kak ya. Dan aku kan bukan ibu Persib tapi ibu Persik. Gak apa-apa Persik kalau maksudnya Dewi Tapi Persik. aku ibunya ibu Persib gitu loh. one Iya, day. iya. Iya, makanya. Ah. Ih, gua Terus gimana ngelihatnya, Wi? Pakai seragam gitu tuh. Oh, aku bangga sekali. Alhamdulillah perjuangan aku, kerjaku pagi, siang, malam. Aku berdoa, aku berpuasa untuk anakku. Supaya dia bisa menjadi orang. Supaya dia bisa punya masa depan. Dan aku bersyukur kepada Allah. Semua atas kekuatan Allah. Alhamdulillah. Sehingga aku bisa mewujudkan apa yang memang menjadi cita-cita anak dan keluarga. Gitu. Itu kamu kan ngomong sama Gegep, kamu bilang apa ke Gegep? Aku bilang, Mama bangga sama kamu nak. Barakallah. Semoga setiap langkah yang kamu jalankan dipermudah oleh Allah. Amin. Mendapatkan kejayaan, mendapatkan kesuksesan, perlindungan dari Allah. Jangan pernah lupakan keluarga, jangan pernah lupakan orang-orang yang menolong kamu. Jangan pernah melupakan Iya. orang-orang yang wajib kamu bahagiakan gitu. Gegep bilang apa? Dia cuma diem aja. Iyalah harus. Dia cuma bisa gini, aku gini, kenapa anakku jadi kaku? Emang harus begitu ya. Iya. Sampai ininya tuh topinya tuh sampai gak kelihatan matanya loh ketutupan. Tapi memang harus gitu kan Wi ya. Tapi aku tahu gitu, dia cuman nelan ludah sambil tetesan air matanya. Kelihatan keluar. dan Kelihatan. Kelihatan kan karena anaknya gelap hitam banget ya. Jadi air matanya itu nggak kelihatan. Karena kan setiap hari dia harus bawa tas 5 kilo. Terus kemudian dia latihan fisik. Kan di sini ada lukanya. Kenapa luka kena tembakan ini gitu. Jadi aku ya Allah gitu. Jadi aku cuma bisa bilang semoga anakku mampu. Ini kan sekarang kan kemarin catar calon taruna selama 4 bulan. Jadi itu dikumpulkan jadi satu, ada TNI, ada angkatan Polisi. angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, Akpol itu kumpul jadi satu. Nah, kemarin itu adalah pelepasan dalam arti mereka itu dipisahkan masing-masing ditempatkan masing-masing. Kalau anakku di Magelang, kalau misalkan Akpol itu di Semarang gitu. Jadi Itu nanti naik sekolah lagi nanti Kak? ketemu lagi 4 tahun Sama kakak? sama aku. 4 tahun? 4 tahun. Ya maksudnya kan pelantikan untuk menjadi Taruna. prasetya perwira. Jadi letnan 2 jadi ketemu nanti sama mamanya 4 tahun lagi. Jadi kakak tuh sekarang ibu jenderal ya Kak? Calon jenderal. Mohon maaf deh, kalau di depan banyak ajudan, ya. itu udah berarti fix ya. Punya siapa? Punya Dewi Persik. Jadi lu jangan bercanda semaunya. Ya aku berdoa kepada Allah. Aku sekarang udah gak mau bercanda Dewi Persik. Harus manggil ibu. Enggak, Ampun ibu Jangan, siapa? Jadi bukan gitu enggak dong. Perjalanan anakku tuh masih panjang guys. Ya tapi kan kalau bercanda di toyor-toyor itu ibu jenderal nggak boleh. Nanti suamiku jenderal. Udah tahu, kita mah udah tahu. Tapi kan Bercanda, mumpung- bercanda. mumpung belum Kalian percaya aja sih. mumpung belum bersuami jenderal, masih boleh gue bercanda. Astagfirullahaladzim. Apaan Ini sih? tapi Dewi selamat Dewi ya. Aku terharu orang. Hebat loh, Dewi Aku langsung Yang hebat itu Allah. Perjuangannya langsung kamu kirim pesan ke Dewi, luar biasa. kirim teks ke Dewi. Gila Wi, aku ikut terharu. Aku juga mau lihat Iya, aja, aku pengen dia nangis. aku upload dia langsung teleponin aku bolak-balik lagi ke aku. Mas Rian apa aja sih ini? Karena ikut seneng ya ngeliat perjuangannya. Jangan ganggu, nggak boleh. Kita nggak tahu siapa kemarin yang dampingin. Cuma ganggu. Enggak, aku ikut seneng, Nggak aku ada ikut yang terharu. dampingin. Nggak mungkin pasti Nggak banyak yang mungkin, ngawal. nggak Jangan peras deh. Yang dampingin aku tuh cuma Nggak mami masuk aku. video aja itu. Nggak, yang dampingin aku cuma mami aku dan aku. Di luar yang jaga. Nanti mudah-mudahan nanti kalau anakku sudah pelantikan prasetya Perwira. mudah-mudahan sama calon pasangan. Tapi buat yang sedang menyaksikan, Ya. Mas kami Mas lamar mewakili. aku. Lama banget kamu lamar aku, sibuk banget ah. Mas kami ucapkan terima kasih ya. Ini tuh yang namanya, Selamat ya buat Dewi Persik, kita ikut bangga, ikut bahagia. Gegep, semangat buat Gegep. Aku minta doa ya buat pemirsa di rumah. Iya, Sobat Doakan Ambiar. anakku semoga kuat, mampu melaksanakan. Mampu, insya Bisa, Allah. orang sekarang aja bisa, Wi. Pokoknya Mampu, kita insya ikut Allah. bangga buat kamu Dewi Persik. Sampai Itu adalah anak kandung aku yang aku sayang, yang aku Kak, cinta. tapi kalau pelantikan udah naik jadi perwira, dangdut dong di rumah. Jangan dangdut semua. Semua ya. Hiburan kita Konser nyanyi memang dong. depan rumah Dewi. Tapi ini juga butuh hiburan bintang Iya tamu dong. yang satu Betul, ini. betul. Butuh hiburan. Gak ada bintang, emang ada bintang? Ada. Ada. Ini butuh hiburan soalnya kenapa coba? Kenapa? Mantan suaminya baru nikah.
nggak apa-apa. Nggak apa-apa, diuji dulu kayak Dewi Persik tapi nanti akan bahagia. Iya, bahagia. Bagi-bagi biar kita hadirkan dia Tengku Dewi Putri. Tengku Dewi. Happy nggak sih? Stylenya cantik loh. Apa? Anjay, ini stylenya kayak Rihanna-Rihanaan. Oh ya Allah Rihanna loh. Semakin happy nggak sih? Happy dong, harus happy. Pantes Harus semakin happy. cantik ya. Ya semakin keluar kan auranya. Wah, amin. Aur-auran ya. Tengku Dewi kami semua mengucapkan terima kasih. Kalau semakin happy, kenapa di media sosial menyindir seakan-akan menyindir seseorang tentang perselingkuhan ya? Siapa yang dia sindir kita lihat dengan satu. Ibu Tengku Dewi Putri itu nyindir apa sih? Astagfirullahalazim, nggak ada Ada yang dendam. nyindir di sini, nggak ada teman-teman, nggak ada. Aku tuh kontennya memang suka mengedukasi tentang mental health. Jadi sebelum ini pun aku sering kayak mengedukasi selama ini dari proses healing aku kan belajar tuh tentang manipulasi dan lain-lain. Jadi nggak ada yang menyindir, iya. Jadi nggak ada yang menyindir. Aku bingung kenapa dikait-kaitkan dengan itu. Mungkin tersindir kebetulan. Mungkin ya. Pas kebetulan Kenapa ya aja netizen ini mungkin. suka Iya. banget. Momennya pas aja kali ya. Momen aja kebetulan. Emang kalimatnya apa sih yang kamu posting tuh? Jadi aku bilang kayak gini, jadi banyak hal-hal di dunia ini kita berhadapan dengan banyak manusia kan. Tanpa kita sadari, kita tuh sering kayak termanipulasi. Karena manipulasi itu kan halus banget kayak gitu. Udah gitu dikemasnya itu dengan baik, ada yang dengan agama juga. Jadi di sini nggak ada mengkait-kaitkan dengan personal atau agama, enggak. Aku cuma berbagi pengalaman selama proses healing aku. Nggak nyebut gitu. nama juga ya. Nggak nyebut nama. Yang ini bukan nih, kita kasih lihat ya postingan Tengku Dewi Putri. Banyak topeng terlepas, aduh nggak bisa baca nih. Banyak topeng terlepas tahun ini, nih. perselingkuhan, manipulasi, dan moralitas palsu. Lu jangan geser-geser topik. Aku memilih jalan yang berbeda. Kejujuran bukan sempurna, tapi sadar diri. Penampilan bukan urusan iman dan cinta, tak seharusnya berlindung di balik dalih agama. Semoga kita tetap setia, sadar, dan saling mengingatkan dengan cara yang baik. Nyindirnya di mana? Coba. Ya itu apa tadi itu yang tentang agama. Dalih agama. Iya, karena sekarang ini jujur kita dihadapkan dengan berita-berita yang, maaf nih, tokoh-tokoh yang contohnya ini bukan satu kasus doang ya, kayak menelantarkan istri kedua ketiganya dengan dalih dia itu seorang tokoh agama yang dalam agama aku nggak ngerti spesifik agama itu memperbolehkan atau enggak, tapi pada kenyataannya yang dibungkus agama justru menyakitkan pasangannya gitu loh. Itu kan manipulasi ya. Tuh. Aku cuma berbagi aja edukasi yang aku tahu karena di proses healing aku dulu aku bisa sampai di titik ini karena aku juga dapat dari sosial media. Mantan suami kamu tuh sekarang, maaf ya, Oh, tiba-tiba kaget Ya, gue. mantan suami kamu tuh kalau kita lihat tuh sekarang alhamdulillahnya ya. Lebih religius. Iya, lagi mendalami agama tuh sangat luar biasa. Kita ikut bahagia tuh. Melihatnya dengan postingan kamu seperti itu jadi ada berasumsi jangan-jangan ini buat mantan suaminya. Kok ketawa? Kak Dewi soalnya senyum tipis gitu, jadi aku bingung ya. Ya kan kita lihat kemarin baru umroh, alhamdulillah. Datang ke sini juga pakai gamis waktu itu ya. Jadi kita melihatnya, wah Masya Allah lebih Ya Allah, Islami. tabarakallah ya. Kemudian kamu posting seperti itu kan kita berkesannya juga, wah jangan Jangan-jangan Kaitkan itu ya. buat suami. buat mantan Kalau suami gitu. Kalau aku nganggapnya gini, kalau misalnya mantan suami udah ke arahnya ke spiritualitas, berarti mungkin dia akan lebih tahu nih ilmu-ilmunya sebagai bapak yang baik, sebagai orang tua yang baik, tanggung jawabnya sama anak. Dan sekarang dia udah punya pasangan juga kan yang arahnya ke agama, mungkin bisa mengingatkan juga suaminya tanggung jawabnya. Itu kamu mengeluarkan kalimat itu seakan kamu menyenggol dia bukan bapak yang baik loh, asumsi aku ya. Enggak, maksudnya gini loh. Kalau sudah berpisah. Enggak, kayaknya itu harapan kamu maksudnya. Iya, jadi maksudnya Ya, aku tuh justru Iya. aku senang. Jadi aku Harapan. Maksudnya Harapan. Harapan, kalau harapan berarti belum. Jadi aku nggak perlu mengingatkan, tapi karena mereka sudah ke agama larinya, jadi oh iya dalam agama Islam nih jika sudah bercerai tanggung jawabnya apa nih buat
anak atau Kalau mungkin kata aku ya. mungkin istrinya yang ngingetin gitu loh. Kalau kata aku mau ceritain aja. Enggak, tapi kalau aku seneng. Jadi pasti dia akan lebih tahu Alhamdulillah ya. agama, ya kan? Akan lebih tahu agama, akan Maksudnya lebih tahu. dengan lebih tahu dan mendalami agama dalam pernikahan dia yang baru, kamu tuh maunya ya udah nggak perlu dikasih tahu semuanya, ya Iya, tahu balik ke lah. agama aja. Baiknya Ya. Sebenarnya harus dikasih tahu dulu. Ya kita berkali-kali ngobrol di sini juga ngebahas itu ya, Say. Ah, Ya mudah-mudahan insya Allah ada Insya perubahan. Allah. Iya, semuanya kan pengennya lebih baik, nggak ada Iya, drama-drama. betul. Kalau memang berlandaskan agama, justru udah kuat nih landasannya, ya Amin. kan? Jadi lebih Mudah-mudahan. tahu juga, gitu. Insya Allah. Tapi selama ini apakah tanggung jawabnya itu sudah dipenuhi? Tentu tidak. Ya mudah-mudahan sekarang setelah Maksudnya tentu tidaknya itu apakah ada Tapi kan- ada komunikasi, misalkan namanya manusia kan? pernegoan gitu. Bukan, kan namanya manusia tidak selamanya ada rezeki. Ya. Iya, Kan misalkan ngomong ini aku lagi nggak punya duit, sabar. Komunikasi itu ada nggak? Justru di saat saya bikin LP, justru malah makin lepas tanggung jawab, gitu. Oh, tapi padahal kan kemarin terakhir Andrew sempat bilang kalau dia menafkahinya atau dengan cara langsung ke misalnya ke sekolahnya anak-anak, ke kebutuhannya anak-anak, nggak ke kamu Itu gitu loh. sebelum bikin LP itu masih kayak gitu. Justru aku bikin LP dia malah makin sorry, aku lupa. Ini LP laporan apa ya? Apa ya? laporan tentang tanggung jawab setelah cerai untuk nafkah anak. Karena dia tidak menjalankan itu makanya dilaporin. Dilaporin, tapi Kalau kayak justru gitu saya gimana? bikin kalau sebelum itu dia mungkin aku mikirnya mungkin memang rezekinya segitu, masih ada tuh kayak yang dibilang ke sekolah langsung Ya. atau dikirim aja Pampers dan lain-lain. Ini belakangan setelah yang kasus itu justru dia sama sekali yang kayak terkesan ya nggak mau tahu. Teguh Dewi, tapi LP-nya ini udah sejauh mana ya? Sampai bikin LP loh. Maksudnya kita tuh sering datang bintang tamu yang berpisah. Masalah nafkah tuh pada akhirnya walaupun ada satu pihak yang tidak bertanggung jawab secara sepenuhnya, belum ada loh yang akhirnya bikin Sampai laporan. bikin LP ya. Iya, karena Dia kan bikin memang LP berarti di kantor polisi ya? di pengadilan. Pengadilan Ya, kan? pengadilan agama. beda Karena kan berarti. caranya di pengadilan Bukan di agama. kantor polisi, di Oke. pengadilan. Jadi kalau di pengadilan agama itu misalnya sudah cerai, tidak menjalankan kewajibannya, itu ada teguran pertama, Oke. kedua, nanti akan ada seperti apa ya, kayak mediasi gitu. Misalnya dia sanggupnya berapa nih, nggak sanggup segini nih, gitu-gitu. Tapi justru pas saya bikin itu, justru memang sama sekali kayak ya udah gitu loh. Kalau boleh tahu sebulannya berapa kemarin? 10 juta ya? 20 untuk Oh, dua 20. anak. 20 untuk dua Iya, anak. tapi sebenarnya kalau sekarang kondisi aku tuh udah sama sekali yang kayak ya udah kalau mau bantu mau inget ya udah nggak apa-apa seingetnya. Tapi justru pas saya permasalahkan ke pihak yang lebih berwenang, dia justru malah Nggak ngasih sama sekali. gitu. Makanya kalau Rian nanya kayak seneng nggak dia umroh, seneng. Justru kan harusnya ada landasan agama, di agama Iya. juga udah jelas Lebih tanggung baik jawab lagi. orang tua ke anak. Ya, Tapi harapan- pernah nggak istrinya harapannya. juga bisa mengingatkan kan, kayak Iya. anaknya udah di Sesama perempuan, sesama ibu gitu ya? Iya, itu Oke. maksud aku. Ya, ya. Ya, Tapi ya. pernah nggak ngasih 20 juta? Setelah ketok palu pernah Sekali nggak? aja? Sekali Tentu aja? tidak. Oh, itu tidak. Oke. Tapi nggak apa-apa, aku percaya nih juga buat para single mom di luar sana. Insya Allah rezeki anak tuh akan ada aja. Pokoknya kita nggak perlulah nunjukin susah-susahnya kita di belakang itu puter otak buat memenuhi kebutuhan anak. Nggak perlu, tapi percaya aja rezeki itu udah diatur sama Allah. Apalagi kalau udah punya anak yang kita benar-benar tulus ngerawat semuanya tuh sendiri gitu loh. Tapi kalau dengan kamu tadi bilang sudah tidak pernah lagi memberikan tanggung jawabnya, artinya kamu masih memberikan Andrew untuk ketemu sama anak-anak? Masih loh. Masih? Masih. Dan aku tuh masih kayak, karena mungkin sejujurnya nih ya, aku tuh orangnya males drama, males ribet. Aku ngerasa ya aku nggak punya hak juga untuk ngelarang-larang anak aku. Aku udah lakukan apa yang menjadi tanggung jawab aku dan jadi haknya dia gitu. Makanya aku bingung juga. Kalau nanti misalnya dipelintir aku nggak ketemuin dia sama anak, nggak ada, aku ketemuin. Oke. Justru Um, nggak ada masalah, justru aku selalu kayak ayo mau ketemu nggak gitu. Semoga gitu. rezekinya Tengku Dewi dimudahkan. Amin. Amin. Bisa membiayai anak-anak. Pun juga dari seorang Andrew Andika ya.
dilembutkan juga hatinya. Tapi kita mau kasih lihat yang satu ini, Tengku Dewi Putri. Tengku Dewi ungkap anak-anaknya tak tahu Andrew Andika telah menikah lagi. Gak tahu sama sekali. Gak lah, anak aku masih kecil banget kan. Dia nggak ngerti apa itu pernikahan, apa itu perceraian. Dua-duanya masih balita. Tapi maksudnya tidak hadir anak-anak. Ya, aku juga nggak tahu dia nikahnya kapan. Ah. Dia juga nggak ada cerita, nggak ada. Oh tapi dia tidak... Mungkin gak rame-rame kali nikahnya. Oh artinya dia benar-benar tidak meminta bahwa anak-anak untuk ada lah pada saat mereka menikah? Enggak. Aku juga taunya dia udah nikah itu pas kemarin yang bermasalah itu kan. Dia bilang, dia statement kayak aku udah nikah kayak gitu. Tapi Dewi tanya nggak kepada anak-anak, papa ada ngomong apa nggak gitu? Enggak Kasih sih, tahu nggak? aku tuh nggak mau ngelibatin anak-anak aku ke Oh, enggak ya? masalah Ya. orang dewasa Oke. gitu. Tengku Dewi, kita masih ingat waktu kamu masih tinggal di Bali, kamu sempat marah karena Andrew Andika bawa, saat itu statusnya masih pacaran ya, sama istrinya sekarang ini. Karena ya ngapain lo kenalin anak gue ke perempuan ini, karena statusnya masih pacar. Nah kalau sekarang ini kan statusnya sudah menjadi istrinya Andrew Andika. Iya. Apakah setelah menjadi istri, udah pernah dibawa ke anak-anak kamu lagi? Tadi malam juga setelah beberapa lama tadi malam juga kemarin sore jemput anak aku yang cowok jalan kok sama dia sama istrinya. Oke. Gak masalah buat kamu? Kalau cuma sekedar jalan, tapi kalau sampai nginep-nginep aku belum mengizinkan kalau nggak ada yang ikut babysitter ya gitu. Jadi kalau buat jalan sih, Kalau buat jalan. Jalan kayak cuma nge-mall kayak tadi malam gitu-gitu ya nggak apa-apa kalau mau ajak makan, ajak main. ada perasaan apa kamu ketika kamu tahu bahwa wah, anak gue ini bakal dijemput sama bapaknya sama istri barunya nih? Kalau itu aku udah ngerasa gini loh, yang penting anak aku happy gitu loh. Aku nggak masalah dengan dia dengan hidup siapa? barunya, keluarga barunya. Selama anak aku banyak yang sayang, banyak yang apa ya, kayak nemenin gitu loh, yang bikin happy ya kenapa enggak? Sesimpel itu aja sih. Dan istrinya juga tahu kok, aku tuh sebenarnya nggak ada masalah. Aku cuma lebih kayak ke hak dan kewajiban. Tapi Dewi kalau sampai ke depannya dari pihak Andrew tidak melakukan tanggung jawabnya seperti yang kamu harapkan 20 juta itu tidak akan terjadi nih terus menerus. Misalkan. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ya udahlah gitu? Itu yang sekarang sudah aku lakukan. Ya Aku udah udahlah. surrender aja. Oke. Aku udah kayak, aku nggak mau mengganggu hal-hal yang kayak kemarin aku sempat permasalahin itu cukup mengganggu aku. Aku jadi nggak fokus lagi untuk kerja karena ngurusin bolak-balik ke pengadilan. Jadi menurut aku energi aku akan habis. Jadi aku fokus untuk yang ya udah apa nih, fokus anak-anak, nafkahi anak-anak, cari uang, udah itu aja. Gitu. Iya. Ketika Andrew Andika bawa istrinya untuk menjemput anak kamu, kamu sempat ketemu langsung sama istrinya nggak? Enggak. Pernah ngobrol? Enggak. Cuma tadi malam kan tadinya kan rumahku deketan tuh ya. Anak aku mau tidur tuh di rumahnya si bapaknya. Tiba-tiba anak aku nggak mau balik. Kan Mbak juga HP-nya udah mati malam-malam. Tiba-tiba dia ngelekson tuh di depan rumah tadi malam. Tin. Aku bilang itu siapa yang di depan? Jangan-jangan Asian. Ternyata benar anak aku nggak mau. Dia maunya bobo sama mama pulang. Itu ada. Terus aku tanya sama mbakku, siapa yang nganter? Ada bapak sama istrinya sama anaknya. Gitu. Tengku Dewi, siapa tahu ya kalau perempuan bicara dengan perempuan, ibu bicara hati ke dengan hati. ibu tuh biasanya kan siapa tahu bisa lebih terbuka. Iya. Seandainya kamu bisa berbicara, mungkin komunikasinya kalau sesama perempuan bisa lebih nyampai gitu. Mau bicara apa sama istrinya Andrew Andika terkait dengan anak-anak kamu supaya mereka juga bisa mendapatkan hak sebagai anak-anak. Silakan. Aduh, kayaknya aku cuma mau bilang kamu juga sebagai seorang ibu, single mom juga, pernah berpisah juga. Mungkin nggak ada salahnya kali ya diingetin ke pasangannya bahwasanya pasangan kamu juga sebelumnya punya anak. Mungkin diingetin aja untuk hak dan kewajibannya itu aja. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Pagi. Aku juga manusia dan air mata yang bercerita. Aku berhak bahagia. Ayo komentar. Mengakhiri pernikahan sirinya ya. Kok diakhiri? Kok diakhiri? Dia katanya nggak tahu kalau ternyata sudah menikah.
Gerong Ya, tapi kan kan sudah terjadi pernikahan gitu loh. Kan, kalau menurut aku kan pernikahan itu kan sakral ya, apapun kondisinya. Gitu. Bener juga sih ya. Kalau memang harus mengakhiri, belum tentu juga bisa membuat sesuatu itu menjadi baik lagi. Bagaimana menurut Bung Rian? Bung Rian bagaimana? Rian lu. Ya mungkin akan lebih baik mungkin ngomongnya sama istrinya kali. Oh bener juga ya. Itu mungkin ya kalau Minta aku maaf pribadi. gitu ya, Kak? Ya entah itu sifat, entah itu minta maaf, entah itu apa. Kalau kita berbicara dengan sesama wanita kan akan lebih enak. Ya harusnya begitu sih. Kamu nggak mau komentar? Nggak tahu. Ya, Ya pokoknya malah ya. buat Mbak Mawa. Tapi Yang kita gini-gini tuh kita sebenarnya sedih ya. Yang gini-gini tuh bukan buat tontonan sebenarnya. Ya. Jujur banget sebenarnya kita juga walaupun bawain acara, tapi kita juga sebenarnya ada kurang enak kesini teman kesana Karena teman teman. semuanya, gitu. Terus kita juga di sini tuh jadi bingung gitu maksudnya tuh ini tuh kan hal yang kurang baik untuk dikonsumsi publik. Betul. Kalau mau melakukan yang aneh-aneh jangan tahu orang lah. Udah, Betul. main-main cantik, main-main manis. Gitu. Iya benar juga. Karena saya- apalagi kalau statusnya selebriti. Maksudnya gini, sedih karena ini tuh bukan salah satu edukasi. bener. Walaupun gini maksudnya adalah tidak ada manusia yang sempurna gitu Mas Iya. Nugi. Nggak, Betul, karena kalau maksud- mau ngapain aja. Jadi boleh sembunyi-sembunyi. Hanya Ya, urusan, maksudnya- enggak urusannya dia dengan Jadi Tuhan. boleh ambil suami orang sembunyi-sembunyi. Itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Kan itu urusannya orang-orang dengan Tuhannya, Kak. Betul. Aku Oh gitu, jadi boleh. Bukan diboleh, maksudnya gini, jangan ketahuan publik karena gini. Maksudnya gini, malu nggak ada edukasi buat kita yang nonton. Bener. Jadi malu aja ngelihatnya. Yang buat Mbak Mawa kalau aku Terutama sih kalau mau. aku pribadi sih buat istri Syahnya ya Mbak Mbak Mawa, ya. Mbak sayang, kuat ya sayang. Aku kan lihat tuh story-nya ya Allah gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan Kekuatan, kebahagiaan, kesabaran, kekuatan, ketabahan. ketabahan dan ada sesuatu yang indah di balik ini semuanya. Amin ya. Karena walaupun bagaimanapun juga kan maksudnya kita tuh jadi sedih gitu ya. Makanya kamu tuh laki-laki bersyukur udah punya istri soleha. Kok dia nggak ditunjukkan? Kalau dia udahlah kalau dia nggak usah lah. Udahlah. Nggak bisa dong, karena kan walaupun bahagia. Udah. Ini kita ngomongin yang bahagia aja lah. Guys, Emang ini bahagia ya? ternyata Susan udah gede sekarang berbadan 2. Maksudnya Susan siapa? Susan Rianes. Susan. Kalau gede. Mau jadi apa? Susan sedang berbadan 2 ya. Susan kami sedang menantikan kelahiran anak pertamanya. Di pagi-pagi biar kita hadirkan Susan Rianes. Cantik banget. Sus, sini Sus. Good morning. Ih, cantik sekali. Morning Auntie Uncle gitu. Oh, Auntie Angga. Berapa bulan? 7. 7 bulan, sehat-sehat ya. Lucu kayaknya cowok ya karena dia nggak tahu ya. Cowok apa? Cowok. Kalau kata aku cewek. Masih rahasia. Rahasia Nanti guys. kalau buat kakak Coba aku kan ramal apa-apa. dulu ya. Kayaknya cowok ini. Kayaknya cowok ya. Ya, nanti kasih tahu aku ya kalau bener atau enggak. Iya. Untuk Ya udah kemana liatin kali aja ya? nanti. Ini Susan soalnya Same. misalnya dia ngomong sama aku barusan. Ngomong apa katanya? Aku cowok mami. Kami semua Kakak juga mau sesat. ini ngomong ya. kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Rencananya kamu mau lahirannya normal atau sesar? Nah itu belum tahu gimana Allah yang kasih. Kalau kamu pribadi Pengennya. Ya. Aku akan berusaha buat normal dulu. nggak sesar? Hah? Nggak sesar? Normal. Normal dulu maunya? Iya. Kalau kakak? Aku sesar aja. Anak Endi nggak? Ada. Anak Endi. Lama belum diisi kok tanyain. Kita mau kasih lihat dulu ya Susan Same mengandung anak pertama. Kebahagiaannya seperti apa ini dia? Suaminya ganteng banget, Masya Allah. Pasti kalau anak laki ganteng banget kayak bapaknya. Amin. Mamanya juga cantik Susan Same. Oh, mamanya mah jangan ditanya. Itu video call sama suami ngasih tahu kamu di mana, suami di mana itu? Jadi pas aku hamil itu suami aku lagi ke Jerman, lagi pulang ke Jerman. Lagi pulang ke Berarti suami orang Jerman. Jerman. Dia lahir besar di Jerman, tapi dia orang Indo-Arab. Oh. Keluarganya di Jerman banyak. Keluarganya ada yang di Jerman, ada yang di Malang. Oh, terus pas dikasih tahu tadi gitu? Pas dikasih tahu,
dia kaget, dia pikir jadi aku tuh sebelum aku hamil, aku tuh suka ini loh apa tes kesuburan itu, kan kayak tes pack juga ya. Iya, Jadi dia pikir kesuburan gimana? Baru tahu ada tes ada Kak, kesuburan. nanti aku kasih lihat ya. Ya, aku mau dong tes kesuburan. Mau ngapain, Wi? Nggak ada ngetes aja. Aku injek apa kakinya biar Nggak ada suaminya, jangan saya. biar dapet jodoh. Emang kalau diinjek kenapa? Katanya nular. Oh iya? Iya, Oh, Wi. masukin. Ayo Kak, injek Kak, injek. Oh, kalau diinjek Mau injek Iya, sebelah Kak. mana? Harus ada suaminya dulu baru boleh diinjek lah. Siapa tahu langsung udah ada kan Langsung memang. ada suami. Ya, tapi kan belum ngapa-ngapain. Kalau belum ngapa-ngapain ya minta diapa-apain. Aku baru tahu kalau diinjek ibu hamil tuh nular. Katanya. Ayo dong, injek kita dong, injek. Aduh, ibu ya. Dewi, ayo diinjek, Wi. Udah diinjek berapa puluh orang hamil. Oke. Kita dulu ada. Dijodohin dulu ya. Iya. Tes kesuburan, kamu sering tes kesuburan. Iya, jadi berapa bulan sebelumnya tuh aku sering banget tes kesuburan. Iya. Dan suami aku Tes tuh tahu. kesuburan udah punya suami. Udah dong. Iya. Udah. Nggak mau. Udah. Mau kalau Dia mau nunjukin ke nggak suaminya, punya Wi. suami. Nah, dulu pertanyaan aku kan kita awam, guys. Ya betul. Pertanyaan aku kalau kita nggak punya suami boleh tes kesuburan? Boleh. Ya Boleh. Emang boleh. Memang boleh kakak yang nggak Emang mau. boleh. Terserah Masalahnya lu. dites itu buat apa Kak kalau nggak ada suami tujuannya? Biar tahu aja dulu. Jadi Ya, udah oke. hitung siklusnya. Persiapan. Terus tes kesuburan. Apa ya? Suami. Oh, tadi ibu Ya, hamil. lu. Ibu hamil. Ibu hamil emang Tadi kayak ngomong gitu, apa sih? skip. Ya udah tes kesuburan. Oh, kalau ibu hamil suka skip. Iya. Dia nggak hamil suka skip. Suami kasih tahu. Iya, suami aku kasih tahu. Kata suami apa? Dipotong jadi skip. Iya. Suami kasih tahu apa? Jadi dia kaget, dia pikir aku bohong. Dia pikir aku lagi tes kesuburan. Terus aku bilang, enggak ini bener. Tes hamil. Iya, aku hamil. Terus kata dia bohong, enggak gitu. Enggak beneran aku hamil. Kenapa suami marah kamu hamil? Coba kita tanya aja sama suaminya. Coba sini mana suaminya? Mana suaminya? Ini dong. Oh Ini ini ya? suaminya hadir loh. Iya. Ini suami kan? Suaminya. Ini suaminya Mas. Boleh dong izin dong abang. Abang. Ayo dong, Bang, Bang. izin bang. Abang. Nggak mau abangnya. Itu abangnya Nggak mau. Nggak mau abangnya. Abangnya pakai masker lagi batuk katanya. Iya. Enggak, itu tuh untuk menutupi ketampanannya. Masya Allah. Lalu Susan, dikasih tahu terus suami bilang bohong-bohong terus terakhirnya gimana? Terus dia kayak terharu gitu karena kan kita emang udah pingin gitu. Dia pengen banget baby ya. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau Susan Same yang kamu rasakan perubahan setelah hamil itu apa? Iya. Eh, Ada mual-mual nggak pertamanya mungkin dulu? enggak Kak, alhamdulillah aku tuh nggak ada kayak mual-mual, Cuman? ngidam gitu-gitu. Cuman aku kalau malam-malam suka asam lambung. Oh. Tapi emang sebelumnya kamu nggak punya asam lambung? Ada sih. Oh jadi ngaruh. Tapi ini jadi kayak hampir tiap hari gitu asam Apa yang lambung. dirasa tuh? Enak pengen. Kayak full terus. Oh jadi nggak bisa makan banyak. Iya. Blotet gitu. Oh Begah guys ya. Stres ya. Ini kita mau kasih lihat Susan Same. Pokoknya sehat-sehat ya Bella. maksudnya. Lahiran nanti Amin, kamu sehat makasih. bayi. Udah mulai. Sekarang lagi turutin USG. Kita mau kasih lihat. Jerman. Itu di Jerman. Udah Wi, lu kalau bener lu hamil melahirkan di Indonesia aja Wi. Kenapa? Ntar kalau lu periksa di bidan lu bingung, hah? Wah. Apa bahasa Inggris? Makanya harus punya suami yang pintar bahasa Inggris. Suaminya nanti yang mentranslate. Oh, Benar. Kalau suami Kak Dewi yang calon sekarang itu semua bahasa dia bisa. Karena kan Iya. Siap salah Pak. maaf ya Pak, mohon maaf. Siap, salah Pak. Akhirnya ke Indonesia baru kapan tuh? Aku baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Suami kan kerja di Jerman? Atau? Di Jerman sama di Indo juga. Oh oke. Berarti suami jarang ada di Indonesia. Dia udah pindah sini. Oh udah pindah di Sebelumnya di Jerman. Iya, lahir besar di sana. Oke, so demi kamu dan demi baby akan stay di Indonesia? Enggak, sebelum kenal aku dia udah pindah Oh, sini. sebelum kenal kamu. Jadi bukan karena kamu. Bukan karena aku. Oke, Susan Same kita buka lihat yang satu ini ya. Ya. Sedang hamil anak pertamanya, Susan Same sempat pingsan karena kecapean saat di Jerman. Ini agak ganggu lu ya. Lu sini deh. Jadi sempat pingsan di Jerman. Tapi ada suami waktu itu Ada suami aku, ada kakak ipar aku, sama anak-anaknya. Kecapean kenapa lagi ngapain?
Enggak, aku tuh lagi sama kakak ipar aku mau bikin bakso. Kan di sana nggak ada yang jual bakso. Bikin ya. bakso. Terus? Mau bikin bakso, terus habis belanja seharian karena cuacanya lagi panas. Kayaknya aku kecapean sama kurang oksigen. Oh, terus? Udah, sampai rumah lagi ngebulet-buletin bakso pingsan. Jadi pingsannya lagi ngebuletin bakso. Lagi buletin bakso. Tapi belum hamidun, belum kan? Udah kan. Berapa bulan itu pingsan? Udah 2 bulanan. Ih, bahaya sekali. Tapi Terus suami untungnya gimana? kan ini ya so cantik ya, pas mau pingsan tuh tahu oh mau pingsan nih kayak. Duduk dulu. Duduk dulu, aku tahu aku mau pingsan Aku sebentar tahu ya. dia, aku mau pingsan nggak karena aku emang sering pingsan. Oh, kamu sering pingsan? Iya. Kenapa? Udah sering sih, udah 5 kali. Atau memang ada ini tekanan darah Darah rendah? rendah. Darah rendah sama ada anxiety attack. Oh, kamu punya. Dari asam lambung? Dari kecil, dari trauma-trauma gitu. Oh. Biasanya kan kalau anxiety itu dari asam lambung. Ada kan mental. Oh iya. Apaan? Masa Dewi Persik bilang gini, Kak aku juga punya darah rendah. Pemirsa percaya dia punya darah rendah? Darah tinggi. Lu darah tinggi, lu masa darah rendah lu. Teman biar kita mau kasih lihat ya. Ini Susan sampai ngidam makanan Indonesia waktu di Jerman. Paling ngidam apa waktu di Jerman? Coba makanan Indonesia apa yang paling kamu ngidam banget? Yang sampai sekarang belum Kecapai? capai, ini batagor. Batagor. Pas Ya, banget nih berarti. Sama pempek. Pempek. Maaf, pempek di depan tokonya belum buka Nggak ada, ya. kan? Ya, jadi ini ada Batagor kita datangkan aja. dari Cimahi, Bandung ya. Sama ini mie ayam di depan kita punya mie ayam paling Ini enak. bakso Malang itu. Ini mie ayam. Mie ayam, bakso Mie ayam. 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 Mie ayam. Mie Kita ayam. kasih buat kamu nih Batagor buat ibu hamil kalau ngidam langsung nih. Ayo, nggak enak. Gak apa-apa kamu sayang. Gak apa-apa. Memang tujuan kami membuat kamu gak enak. Kalau kamu ngajak, kalau kamu ngajak ayo nggak cukup Ini ada porsinya. Sengaja batagor Ini ada tadi bakmi, subuh ini ada dimasak. batagor sayang. Ini Ayo sayang dihabek. Ya. Coba. Serius? Iya serius. Serius. Memang kita mau membuat kamu tidak enak dengan makan sendirian. Terus diliatin lagi. Enggak sayang enggak sok. Sambil kita ngobrol. Ayo dong kak. Sambil kita ngobrol say, ayo say. Ya aku temenin deh. Terus kalau di Jerman gitu yang masak sendiri kamu? Masak, tapi kadang Aduh suami enak aku gak sih, masak. Wi? Oh suami kamu masak? Iya. Baru masuk. Maaf, kamu lagi hamil juga bagaimana? Yang makan. Kakak juga mau sesar kan? Kalau kakak mau sesar kan kak? Kamu lagi hamil juga, hamil makanya juga. kamu Bagaimana? makan enak-enak ya. Ya, anggaplah gitulah ya. Baru diinjek sama Susan sampai tadi ya. Susan, emang di Jerman nggak ada batagor? Kalau ada mie ayam pasti ada batagor dong? Di mana? Enggak, kan bikin mie ayam bikin sendiri. sendiri. Oh kamu bikin sendiri mie ayamnya? Susan Same, bisa masak apa aja kamu biasanya kalau di Jerman? Mendadak bisa semua kak. Apa aja? Makanan Mesir. Udah pastilah itu mah kamu. Martabak Mesir maksudnya? Enggak, di Mesirnya nggak ada martabak Mesir tahu. Iya ya. Iya, cuma di Indonesia ada martabak Mesir. Oh berarti di Indonesia tuh bohongan ya ngomongnya di Iya. Mesir. Oh, malah di Mesirnya nggak ada martabak. Nggak ada. Aku tuh sampai Gua pikir minta tuh- papi ayo kita cari martabak Mesir karena di Indonesia tuh kayak hits Iya. gitu kan. Apa makanan Mesir? Apa martabak nggak ada di sini martabak Mesir katanya. Kalau makanan Mesir apa? Terang Full. bulan. Kebab ya. Sampai jadi terang bulan loh. Maksi. Ada terang bulan. Bulan. Juga kayak martabak. Full. Tuh maksi itu kayak nasi di dalam tomat. Terang bulan gitu. Iya, bisa daun bisa tomat keterang atau bulan aku bungkus pakai daun anggur. Assalamualaikum. Lagi ngomong nih Susan. Kan dia ngomongin terang bulan jadi Iya, iya, terang bulan. Astagfirullahaladzim. Emang martabak di Jember terang bulan nih. Jadi di Kayaknya pada Mesir itu beli ada namanya martabak ya. tadi ada maksi. Tuh lupa lagi kan? Nasi dalamnya bisa tomat, bisa apa? Maksi itu apa? Dibungkus Makanan daun Mesir. anggur. Oh, dibungkus daun anggur. Daun anggur yang diputer-puter gini kan? Iya. Iya, sama ada full itu dari kacang Merek. kacang merah Nasar kan gitu. sering ya ke sana Kok ya. tahu Kok tahu sih? Saya kan orang Arab, Susan. Ya Allah, ente mana samanya? Ya Kelihatan ya. Ya kan? Sampai Ya Allah, Susan. Gimana kemana kak? aja sih? Kenapa engap? Guys, engap hamil guys. Kak, jadi sesar? Sampai gimana kesiapan mental kamu Lu untuk kalau menjadi lu seorang hamil kayak apa ya? Lu repot, Mas. Aduh repot. Jujur waktu pertama tahu hamil kayak takut banget kak. Takut banget. Kenapa? Karena ini kan pertama kali ya, aku nggak tahu kayak rasanya jadi seorang ibu tuh seperti apa. Terus kayak mempertanyakan diri sendiri apakah aku udah siap atau belum jadi ibu. Apa aku bisa jadi ibu yang baik atau enggak gitu. Terus gimana caranya aku menjaga bayi di dalam perut aku tuh dia
sehat. Itu tuh takut banget. Ya, aku dulu juga gitu kok. Iya kan? Ya, aku waktu dulu juga gitu, hamil gabril gitu. Iya. Dari Disney. Tapi memang kalau ibu hamil itu kalau yang baru pasangan muda stresnya beda ya. Dibandingkan dengan maksudnya gini, kayak Susan kan pasti ada stresnya dong. Oh nggak ada stresnya. Apalagi menjelang kelahiran maksudnya gini. Stresnya gimana tuh? Apa tadi bilang overthinking, maksudnya takut gimana. Kan baru kan pertama kali dalam hidup jadi ibu kan pasti beda stresnya dong. Iya. Dewi, kalau aku nggak pernah overthinking, ya iyalah orang nggak pernah thinking. Astagfirullahaladzim Rian, berarti nggak ada otaknya dong kalau gitu. Ya Allah, jahat banget. Jangan sampai sehat-sehat ya. Makasih Kamu ya. sehat, Lancar sampai hari bayinya raya. sehat. Amin. Pokoknya nggak kekurangan apapun, happy-happy, amin. Terima kasih. Yang banyak, anaknya yang banyak. Amin. Ya kita kembali sana kita bagi-bagi update. Geger. Pagi-pagi ambiar, pagi-pagi ambiar, pagi-pagi nonton ambiar, Trans TV nonton ambiar, milik kita bersama. Kami hari dia Dimas Putra. Guys, minggir guys. Anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang sama tua, my trip Banten hancur. Stop sudah jangan kau atur, kau bukan lagi dong. Jago banget main sepatu rodanya. Jago banget. Renal, Dimas Putra, kok Renal? siapa namanya? Dimas Putra. Renal. Siapa ya Renal? Enggak tadi Enggak, gue lagi ngomong apa tuh tiba-tiba gua Renal, di otak gua Renal. Maaf ya. Mamanya. Ya Dimas, maaf ya Dimas ya. Oke, kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Lupa kayak umi-umi. Itu mama ya, mama dampingin ya? Iya betul. Itu mama, Masya Allah mama. Kamu usia berapa sih? Aku sekarang 16 tahun. 16 tahun? Iya betul. 16 tahun. Tak kira 17. 12 tahun. Dimas, boleh silakan duduk Dimas ya. Kalau dia nggak mau duduk gimana? Ya terserah dia sih, aku sih mau Sambil duduk. ngobrol dia jalan gitu Aku sih terus. mau duduk. Dimas Putra nggak pernah pacaran sama sekali, belum pernah Dia pacaran. masih 16 tahun. Kenapa kamu nggak pernah pacaran sekali aja gitu? Kayaknya belum ada yang mau aja sih. Belum ada yang mau. Kenapa kamu berpikiran belum ada yang mau sama kamu? Ya belum aja lah kayaknya. Itu tantenya Om Karen. Apa? Ini sampai gagal fokus loh. Siapa? Rena lagi. Dimas Putra. Mas, gak usah pacaran, pasti mama marah. Gak usah pacaran. Iya, benar. Laki itu duit dulu yang banyak. Masih 16 tahun ngapain pacaran? Duit banyak, prestasi, langsung kawin. Gak usah pacaran-pacaran. Deng, Ya Mas, setuju ya Ma? Apa sama mama nggak dibolehin pacaran? Ada mamanya di sini. Mamanya cantik. Sama mama nggak dibolehin pacaran apa gimana? Oh enggak sih, sebenarnya nggak ada larangan apa-apa sih. Cuman yang penting ya fokus aja dulu ke karir sama ke Betul, setuju. Tapi ada nggak? Pasti banyak nih cewek-cewek yang ngedeketin kamu, PDKT ke kamu yang agresif gitu. Enggak sih, sejauh ini belum ada. Ada, cuman kamu gak respon. Kayak telepon gitu, WA, tuker-tukeran nomor telepon ada. Oh kalau tuker-tukeran nomor telepon untuk sekedar Sering ya. temenan gitu mah ada banyak. Tapi Dimas ada perasaan suka-sukaan nggak sama cewek? Oh kalau suka pasti ada sih, cuman kayak sekedar suka Ya aja. bahaya kalau nggak ada suka-sukaan. Iya betul. Tapi wajar boleh tapi kalau menurut kami kakak-kakakmu, om dan Apa? tante Om? Iya. Ya mah om sama tante kali panggil kita 16 Jangan tahun. pacaran dulu. Sukses dulu, hebat sehebat-hebatnya karena kamu laki-laki. Tapi Renal, Dimas, mama kamu Dimas usia berapa kalau boleh tahu? kenapa lu nanya mama? Soalnya kan masih 16 tahun. Cantik Ya mama. udah kita panggil aja mamanya tuh, ada mamanya. Umur berapa mama? Masih muda lah pokoknya. Berapa? 42 nggak salah. Ya Allah tuan Karen daripada mama kamu. Yang bener kata mama itu, coba lu tanya, coba tanya. Mama tuan aku loh, Giliran Ma. mama aja Nggak lo. mau, mamanya nggak mau. Mamanya belum. Karena Karen tuh kelihatan tua kenapa coba? Lihat deh tangannya pada kuning, soalnya bikin gule. Dimas Putra, kita mau kasih lihat ya sebuah artikel tentang kamu. Dimas Putra alami kesulitan saat akting adegan romantis karena belum pacaran. Kamu harusnya belajar sama Tante Dewi. Gimana coba Tante Dewi? Ya biar romantis. Gimana Tante Dewi Gimana kalau caranya kalau Gimana Tante Dewi? Ajarin Ajarin Tante dong Dewi. tante. Ya kan belum ada ini main film lagi. Nanti kalau main film atau main sinetron ada adegan romantis kasih tahu Tante Dewi.
ada awkward gitu kesulitan karena belum pernah pacaran jadi bingung sempet Oh kalau awkward sih enggak, karena kan kita sama pemain lain pasti ngobrol banyak, bonding satu sama lain. bonding dulu, ya, Dan pasti cari referensi dari film-film lain kayak gitu sih. Iya, iya. Apa suka film-film apa? Korea atau Aku lebih Dacin? lebih ke film Hollywood sih aku. Kalau K-drama gitu aku jarang nonton. Oke, oke. Horor. Sebentar, ini boneka santet kenapa lu ketawa terus ya? Gue juga nggak paham. Gak lucu banget orang kita udah teriak namanya Dimas Putra bisa-bisa aja panggil. Ya kan kecelakaan itu hanya untuk manusia semuanya. Ren, siapa Dimas? Kamu kalau adegan romantis, gimana cara menyiasatinya supaya nggak nervous gitu? Oh kalau sama pemain lain pasti kita ngobrol dulu adegannya. Itu tadi kan ada bondi gitu. Iya, Oh kamu bisa begitu? harus bisa. Oh terus tapi kan kalau udah di adegan stand depan-depanan deket banget itu kan beda feel-nya. Ya kalau gitu ya udah ke profesional aja kita balik lagi. Hebat. Pernah nggak tiba-tiba cinlok gitu sama lawan main? Oh kalau chinlock sih belum pernah sih. Ser-seran gitu. Kalau kayak ngelihat dia cantik gitu ya pasti ada. Cuman kalau kayak suka gitu yang sampai Kayaknya gue marah. pengen aku jadi cowoknya dia deh, dia jadi pacar aku. Gitu sih belum sih. Belum. Emang kamunya yang menahan diri untuk tidak punya untuk tidak memiliki perasaan itu atau memang ya belum ada aja perasaan itu datang? Belum ada aja sih lebih ke belum ada. Iyalah udah janganlah udah profesional aja. Pernah disiping-siping gitu nggak sama lawan main kamu? Oh ya pernah kalau kayak gitu. Sama siapa misalnya? Waktu itu aku ada sempat promo sinetron jadi bareng Saskia. Saskia Saskia Gotik. Gotik. Udah lama banget loh Saskia Gotik gak tampil. Saskia siapa? Sama Saskia Chadwick waktu itu. Siapa Saskia siapa? Saskia Chadwick. Oh. Saskia siapa? Saskia. Disiping-siping. Iya. Nggak jadi kan? Tapi belum tayang waktu itu. Oh, oke. Oke. Kalau disiping-siping gitu kamu nanggepinnya gimana? Kadang kan kalau fans itu mereka garis keras, kalau shipping itu luar biasa sekali kan? Ya aku lebih ke itu profesional karakter kita aja masing-masing di project itu kan. Jadi untuk ngembangin karakter aja. Terus aku mau nanya nih ya, kamu tuh suka rollerblade itu dari usia berapa? Dulu dari kalau nggak salah SD deh kelas 2 kalau nggak salah. Kenapa suka ini? Dulu aku tuh sering coba-coba olahraga kan. Iya. Terus rollerblade ini sepatu roda ini salah satu yang aku masuk sampai ke profesional. Maksudnya? Sampai ke Aku profesional. udah ikut kejuaraan nasional lah gitu. Oh. Hebat. Soalnya kenapa aku nanya gitu kan karena kita Oh, sampai boleh dong mana dong, lihat dong. Kita lihat dulu sampai kejuaraan nasional, guys. Robek kan? Halo. Tapi dia lebih Robek juga kan? Umur berapa itu sayang? Itu kalau nggak itu kalau nggak salah masih umur 9 tahunan mungkin. Tapi Dimas Putra ini hebat, dia mainnya speed soalnya. Iya. Speed ini lebih susah dan sepatunya juga beda, bukannya ini. Kamu kan mainnya juga sama gitu kan? Sama tapi sepatunya beda dan kalau Gimana kalau kamu apa ada high heel-nya atau gimana? enggak ya kalau Dia speed sepatu. bilangnya katanya nggak main cepat. Kalau iya dia mainnya main speed, sepatunya juga beda. Ya berarti kalau kamu nggak suka main speed gitu. Kalau aku mainnya freestyle. Iya. Speed itu maksudnya gimana Rian? Oh, dia main kecepatan. Oh, Rian bukan yang gitu. Sepatunya kalau- bedanya Ya, dia contohnya. main balet. Kalau aku ini sepatu yang dia pakai bukan yang di tayangan tadi, beda. Iya beda. Oh, ini bukan yang tadi. Bukan, kalau di kelas speed kita sepatunya lebih Kalau ini pendek. apa? Ini buat ini hard boot namanya. Nah, ini yang kamu pakai. Ya, Kalau ini yang buat tadi. Style buat itu santai-santai. speed beda lagi, biasanya lebih kecil, lebih pendek sepatunya. Waktu kita balet nggak ada begitu ya Karen? Kita balet lentur. Dulu aku sama Karen hobinya balet. Baletnya gimana? Balet. Sampai ke juara nasional. Iya. Juara berapa? Ya juara 1 beberapa kali, Uh. terus juara 2, juara 3. Nah sekarang ketika udah terjun ke dunia acting, sepatu rodanya masih aktif, Pak? Sudah berhenti. Kenapa? Karena waktu itu sebenarnya berhenti karena COVID. Berhenti, nggak ada latihan sama sekali, lockdown segala macam. Novinit. Iya. Sekarang nggak mau lagi tuh coba terjun lagi, lebih serius Kemana lagi. terjunnya? Jadi atlet gitu, jadi artis tapi jadi Betul. atlet juga. Cuman kalau untuk ke arah profesional mungkin belum lagi ya, karena kan kita harus ngebangun fisik lagi dan resikonya banyak kalau sepatu roda kan. Tapi kalau mama setuju nggak kamu kayak tadi turnamen gitu-gitu? Enggak, aku nggak setuju. Mama. Ya kan ini juga mama. Oh iya, papa gegep kalau ini. Kalau mama gimana? Kalau dulu selalu support ya orang tua aku. Apapun yang aku ambil keputusannya selalu support. Yang penting harus tanggung jawab. Iya. Dia alisnya nyambung sih ya, Masya Allah ya. Coba lihat. Jodohnya deket. Kayak anakku. Katanya begitu, jodohnya deket. Kamu pernah resikonya kan banyak kalau main sepatu roda pernah sampai kecelakaan gitu nggak? Ya crash pasti ada sih beberapa kali. Kalau di lutut nih banyak banget bekas luka kayak gitu. Mana coba, kita nggak percaya kalau Agak susah Coba mana? Agak susah diangkatnya. Oh kenapa? Karena jatuh, apa Iya, nyusuk karena kalau gitu-gitu ya? kalau di speed itu kita nggak pakai protektor sama sekali. Protektor kaki
lutut, sini kita nggak Pakai helm aja Cuma ya? helm sama kacamata biasa. Iya, makanya resikonya besar banget. Soalnya kalau ngejar sepatu speed ya. Iya. Kita mau kasih lihat tapi selain main sepatu roda dia juga jago Fighting. untuk fighting ya, bela diri kita lihat. Kamu memang suka olahraga yang beresiko tinggi ya? Iya, sebenarnya. Gak bagus. Olahraganya bagus, kamu kayak itu masuk apa? Boxing, bukan? Itu lebih ke fighting untuk choreo stun biasanya. Kenapa nggak boxing aja sekalian kamu? Aku juga ikut boxing. Boxing, Muay Thai, Taekwondo aku ikut. Oh, kamu Muay Thai juga? Iya. Wih, sama kita. Emang iya? Iya. Lu bukannya latihan tari Aceh kemarin? Hari sama maksud lo. Tapi kira masih ini mendukung buat acting juga Betul, ya. betul. Dimas Putra sukses ya. Amin. Olahraga iya, Sukses ya, acting sayang. juga. Hebat, iya. kamu anak yang hebat, semangat. Kita nantikan kamu duduk di sini lagi, bawa prestasi lainnya ya. Amin, amin. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Jangan pernah menyerah. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih bintang tamu. Sehat-sehat bayinya. Tante Dewi. Nanti datang ke sini lagi setelah melahirkan ya. Renal, makasih ya Renal. Renal, makasih ya. Putra sehat-sehat buat semuanya. Dewi, Terima makasih. kasih bintang tamu. Kasih Kan yang udah jalan sesi kan tadi. udah jalan. Kita kembali lagi besok tentunya aja di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.